Bila engkau benar ingin mendapatkan kehidupan yang nyaman, maka cobalah pakai kiat ini. Sejak sekarang sudah saja, jangan terlalu banyak memikirkan orang lain. Pikirkan saja dirimu sendiri dengan baik. Ketika engkau berbaik hati, terlalu sering mengalah demi orang lain, sejak itu mereka akan menganggap kebaikan hatimu seperti itu sebagai kewajiban atas dirimu, bukan lagi sebagai kebaikanmu. Termasuk kebaikan hatimu yang dapat aku rasakan, engkau senantiasa merindukan siapapun di antara teman-temanmu yang selalu menyapa dan menanyakan keadaanmu. Ada kejujuran di hatimu dalam membangun persahabatan. Engkau ikut meratapi penderitaan mereka dengan diam-diam. Engkau merasakan sakit yang engkau sembunyikan di balik senyuman. Kendatipun demikian, engkau dalam keadaan sadar, mengetahui betul banyak di antara teman-teman yang datang ketika mereka ada kebutuhan saja. Selepas itu, setelah mereka dalam keadaan senang, seolah-olah tidak kenal lagi. Memang aku juga sangat mengerti, wahai kekasihku, bahwa dalam merawat persahabatan dalam kehidupan ini seperti duri ikan bandeng yang nyangkut di tenggorokan. Ditelan tidak mau masuk, dikeluarkan juga susah. Bila engkau benar ingin hidup nyaman, sangat mudah engkau lakukan. Tetapi bila engkau ingin hidup susah, juga tidak sulit. Semuanya dalam genggaman. Sebab dengan mudah dapat dibayangkan bagaimana kita mampu menjalani kehidupan ini apabila kita tidak punya keberanian untuk terus berusaha dan mengulangi upaya. Yang paling penting, engkau punya kepribadian tersendiri. Jangan menjadi fotokopi siapapun. Jangan meniru langkah siapapun. Jangan mengikuti pikiran siapapun, dan jangan menjadi bayang-bayang siapapun. Sebab kapan-kapan akan tampak berbeda orisinil dan imitasi. Seperti yang telah terjadi atas dirimu, ada temanmu yang menghilang karena engkau telah berterus terang dengan ketulusan hatimu. Dalam hal ini engkau tidak usah bersedih hati. Engkau sangat beruntung dengan peristiwa itu. Terima saja sebagai pelajaran penting dalam hidup. Ada sebagian orang yang dalam otaknya tersimpan kedunguan, yang tidak suka kepada orang yang berkata dengan jujur, lebih senang mendengarkan omongan basa-basi. Di sisi yang lain, aku masih sering bertanya kepada diriku sendiri, mengapa dalam membangun persahabatan selalu di awalnya sangat indah, lalu di penghujungnya banjir air mata. Andaikan kita tahu apa yang terjadi kemudian, tentu kita akan lebih mawas diri melihat gemerlapnya suatu permulaan. Bila engkau masih juga ragu-ragu, silakan saja coba sendiri.
turuti saja keinginanmu untuk menyenangkan semua orang. Nanti akan kau ketahui semua orang mencintai dirimu kecuali dirimu sendiri. Lebih jauh lagi nanti ketika engkau ikut bersedih hati melihat penderitaan orang lain, tetapi engkau tidak pernah bercerita atau berkeluh kesah kepada siapapun tentang penderitaan dirimu sendiri, maka engkau adalah termasuk manusia langka di dunia ini. Kebaikan hatimulah, wahai kekasihku, yang menjadi sebab engkau banyak mendapat keberuntungan dalam kehidupan di dunia ini. Memang sebenarnya anugerah apapun sangat tergantung kepada kadar niat yang baik juga. Untuk itulah bila kita ingin mendapatkan kebaikan, mulailah dengan menumbuh kembangkan niat baik di dalam hati dulu. Di samping itu semua, menentukan kepastian sikap yang jelas dalam pergaulan juga sangat penting. Jadilah engkau teman yang baik, atau silahkan engkau jadi musuh, tetapi secara terhormat. Jangan bermain dengan dua tambang di tengah-tengah. Sampai sekarang aku belum mendapatkan jawaban yang pasti, wahai kekasihku, mengapa aku terdorong untuk melakukan banyak hal yang sebelumnya aku sudah tahu akibatnya akan membuat hatiku sakit. Kesimpulan sementara, aku kalah karena tidak mampu melawan keindahan matamu. Aku jadi pengecut melihat bibirmu yang mungil itu. Termasuk kematian sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan. Dengan menerawang kehidupan sekarang saja sudah cukup lebih mengerikan. Sehingga untuk sementara ini mungkin langkah terbaik adalah kita berdiam diri saja tanpa komentar apapun. Apabila kita sudah yakin bahwa tidak ada orang lain yang punya kapasitas untuk memahami pemikiran-pemikiran kita. Banyak sekali di tengah kehidupan kita ini, wahai kekasihku, berbagai masalah yang tidak dapat masuk dalam logika kita. Bukan karena kebodohan kita tidak mampu merasionalkannya, tetapi karena kita tidak mampu untuk memprediksi bahwa hal itu mungkin bakal terjadi. Seperti cintaku kepadamu, kondisinya adalah seperti itu. Apakah mungkin terjadi? Kerinduanku kepadamu muncul dengan sendirinya, tidak pernah dengan sengaja aku hadirkan. Bahkan seringkali aku berusaha untuk melerai, tetapi ternyata kerinduan semakin memberontak. Kerinduan ini, wahai kekasihku, bukan bukti atas kelemahan diriku atau juga rasa sakit di hati, tetapi benar-benar merupakan perasaan asli yang bukan dibuat-buat. Memang dalam hidup ini, wahai kekasihku, terkadang aku beruntung, terkadang aku merugi, terkadang aku merasakan sakit, sampai nanti di akhirnya aku mendapatkan pelajaran hidup yang sangat berharga. Dulu aku pernah belajar terinspirasi oleh kehidupan burung elang yang punya mata mampu melihat sesuatu yang jauh di sana. Hidup merdeka, tidak terikat dengan aturan-aturan, percaya diri yang tinggi, punya keinginan yang sangat keras, mampu menanggung segala resiko,
dan selalu bertengger di puncak-puncak pohon. Itu semuanya menjadi angan-angan hampa. Kini aku menjadi lemah, tidak berdaya melawan wajahmu yang cantik jelita. Sejak itu aku tidak lagi berangan-angan ingin menjadi lelaki yang sempurna. Aku hanya ingin punya hati yang lembut dan halus seperti dengus nafasmu. Aku hanya ingin punya hati yang lembut dan halus seperti dengus nafasmu, sehingga aku dengan mudah tersadar ketika aku melakukan kesalahan sekecil apapun, lalu aku segera bertobat kepada Tuhan. Dalam kondisiku yang lemah ini, aku tidak mampu untuk menyatakan cinta kepadamu. Kesalahanku yang terbesar adalah ketika dalam keadaan harta berlimpah, segala dapat kubeli, bisa hidup bersenang-senang, ternyata kulalui begitu saja dengan sekilas dan tergopoh. Akan tetapi sekarang setelah aku kehilangan segalanya, ternyata penderitaan ini kurasakan secara mendetail dan terperinci, bahkan terurai dengan sempurna. Memang benar, percaya diri itu tidak selalu muncul hanya pada saat posisiku pada pihak yang benar, tetapi juga percaya diri dapat hadir pada saat tidak merasa takut untuk melakukan kesalahan. Engkau tidak akan menjadi orang besar ketika engkau tidak pernah mengalami kesulitan-kesulitan, dan juga engkau tidak akan mendapat pelajaran ketika dalam kehidupan ini engkau tidak pernah melakukan kesalahan. Sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu, wahai kekasihku, tetapi aku tidak punya keberanian untuk menyatakannya. Karena kondisiku sekarang sedang dalam keadaan sangat susah. Sementara ini aku hanya bersabar menunggu datangnya kesempatan baik. Tetapi kesabaran juga merupakan ibadah ketika kujalani sambil memikul beban rindu yang sangat melelahkan. Semoga Tuhan membanjiri kesabaran kepadaku. Terima kasih.